Shalom teman-teman, dimanapun berada, kita hari ini akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sini Tuhan. Walaupun kami berada di rumah Tuhan, ibadah berada di rumah, Kau tahu Tuhan, Kau akan hadir Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan di rumah. Jamah kami Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan. Tahu Tuhan, musibah yang terjadi Tuhan, corona Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluarnya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih dalam Yesus sekali, amin. Kita percayakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Mari kita pujikan Tuhan. Lagu Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, setiap rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, dan rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. mari kita menyembah Tuhan. Mari kita akan pujikan lagu. Selalu memenuhi kepenuhanku Tuhan. Kau selalu ada setiap kami Tuhan. Tahu Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah kami Tuhan, kami perlukan rahmat yang kirim.
setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lanjutkan dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat suara teman-teman. Jawa kami Tuhan, kami rindukan jamaah-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kagumakan Engkau Tuhan, karena Kau Raja yang mulia. Dan kami Tuhan, alat-Mu Tuhan, anak muda ini Tuhan, merindukan Engkau Tuhan, merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, angkat suara teman-teman. Angkat suara teman-teman, jangan diam saja. Jamah kami ini Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan, berdiamlah di dalam hati kami ini Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Yakin Tuhan, ini kami Tuhan, Kau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mari kita angkat suara. Atas semesta, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi, menyembah
Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia Kau Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia Kau, mulia Kau Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suara teman-teman. Haleluya. Jawab kami ini Tuhan. Jawab kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
semua Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengetahui rahasia firman-Mu Tuhan. Kau yang beracara Tuhan. Selanjutnya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih dalam Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, dalam kesempatan kali ini saya mau sampaikan mengenai tema yaitu ketakutan. Ya, manusia siapapun dia, baik anak-anak, remaja, orang tua, pasti mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan dalam masyarakat apapun status sosial dia, baik rakyat kecil, pejabat, pasti akan merasakan apa yang namanya ketakutan. Saudaraku, akhir-akhir ini kita di dalam keadaan kondisi yang sangat membuat setiap orang mengalami ketakutan. Dengan adanya virus pandemi corona, semua orang yang ada di dunia ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena hal ini tidak disangka-sangka, tidak diduga, dan datangnya tiba-tiba. Nah, virus pandemi corona ini sangat cepat penularannya dan bisa mematikan. Saat ini sudah banyak korban yang meninggal yang diakibatkan oleh virus corona. Dan ini menjadikan manusia semakin dilanda ketakutan. Di mana-mana orang dibatasi di dalam aktivitas sehari-hari, baik di sekolah, baik di dalam pekerjaan, di dalam ibadah, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dibatasi, sehingga orang semakin merasakan ketidaknyamanan. Orang semakin kehilangan pengharapan karena segala sesuatu sangat dibatasi. Saudaraku, hal inilah yang menjadikan kita, baik anak-anak maupun orang dewasa, mengalami ketakutan. Ketakutan menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi saat ini maupun yang akan datang. Anak-anak sekolah tidak bisa leluasa belajar di sekolah, sementara orang yang bekerja juga dibatasi, sehingga semakin membuat kehilangan penghasilan maupun pekerjaan. Nah, ini tentu sangat membuat orang semakin takut dan cemas menghadapi hari-hari depan. Saudaraku,
Mungkin ada yang berpikir, kenapa manusia mengalami ketakutan? Nah, ketakutan memang sudah melekat di dalam hidup manusia. Ya. Pertama, manusia takut kehilangan kenyamanan. Dimanapun di dunia ini, manusia sangat mendambakan yang namanya kenyamanan di dalam hidup. Sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu atau membatasi kenyamanan, maka ini sangat membuat manusia menjadi takut. Orang tidak nyaman karena berbagai hal. Pertama, bisa karena sakit penyakit. Kemudian juga kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibayangkan kalau manusia sakit, maka dia tidak bisa menikmati hari-hari dengan bahagia, dengan sukacita. Demikian juga dengan kenyamanan-kenyamanan yang biasa kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal misalnya makanan, minuman, juga kesenangan-kesenangan yang lain. Nah, kondisi saat ini sangat membuat orang tidak bisa menikmati hari-hari dengan nyaman. Orang dibatasi hanya di rumah. Kalaupun bisa bepergian juga sangat tidak nyaman karena di mana-mana berbagai hal kita dibatasi. Saudaraku, kenyamanan di mana-mana sangat didambakan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Orang mengejar kenyamanan supaya bisa menikmati hari-harinya dengan bahagia, dengan senang. Dan itulah yang menjadi tujuan di dalam manusia saat ini. Kenyamanan hidup menjadi hal yang utama, sehingga saat-saat ini orang semakin ketakutan karena tidak bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan, yang menggembirakan. Bahkan diri seseorang mengalami ketakutan dengan adanya virus yang mematikan ini. Nah, saudaraku, yang kedua yaitu orang takut dengan kematian. Ya. Siapapun dia, maut itu sangat menakutkan. Ya. Kenapa? Karena jika seseorang mengalami kematian, maka dia tidak bisa lagi menikmati kehidupannya dengan orang-orang yang dikasihinya. Semua akan ditinggalkannya. Dan apa yang dialami, yaitu kenyamanan hidup yang dirasakan di dunia ini, maka itu semua akan ditinggalkan.
akan dilepaskan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan berfirman bahwa suatu keuntungan bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita anak-anak Tuhan mesti harus berbeda pandangan mengenai kematian. Karena jikalau kita mati meninggalkan dunia ini, maka itu sebagai suatu keuntungan. Ya, karena apa? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya. Kenikmatan-kenikmatan di dunia ini jauh lebih nikmat jika kita berada bersama Tuhan. Bagi orang-orang dunia mungkin lebih menikmati kenyamanan di dunia ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan suatu tempat yang indah, yang nyaman, yang itu menjadi tujuan sesungguhnya bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan bahwa kita mesti kembali kepada Tuhan, ya, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun kita hidup di dunia ini, ya, kita hanya istilahnya mampir, ya, yang hanya sebentar, yang tidak kekal, yang tidak bisa kita pertahankan. Kita hidup di dunia ini. Memang manusia berusaha untuk bisa hidup lebih lama di dunia ini. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki iman bahwa kita pada saatnya harus kembali ke surga bersama Bapa. Jadi kematian tidak harus menjadi suatu yang menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini saya mau sampaikan firman Tuhan, yaitu kita mesti menjadi orang yang benar. Ya. Bagaimana orang yang benar di hadapan Tuhan? Adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, setiap kita memiliki ketakutan, tetapi hal yang utama adalah kita mesti takut lebih dahulu kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam takut akan Tuhan, di situ ada pengetahuan. Di situ ada kebenaran. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan, memiliki kebenaran di dalam Tuhan, maka di dalam kita hidup sehari-hari, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Karena kita memiliki kebenaran firman Tuhan, yang itu akan memberi kekuatan, itu akan memberikan tuntunan kepada kita. Di dalam kita memutuskan segala sesuatu. Di dalam kita menjalankan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Orang yang
hidup di dalam tidak kebenaran, atau orang yang tidak memiliki kebenaran atau pengetahuan, maka seseorang dipastikan akan mengalami ketakutan di dalam menghadapi suatu persoalan-persoalan yang rumit atau permasalahan-permasalahan yang sukar. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, maka dia akan menggunakan pengetahuan itu untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Di dalam keadaan seseorang yang hidup di dalam ketakutan, biasanya dia tidak memiliki cukup pengetahuan atau kebenaran di dalam dirinya. Pikiran-pikiran yang gelap biasanya sangat minim pengetahuannya, sehingga dipastikan orang yang demikian gampang takut, gampang khawatir, dan gampang cemas. Dan bersyukurlah kita orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai terang dunia ini. Dialah yang menerangi, dialah yang menuntun di dalam kita hidup sehari-hari. Kita tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, maka sekalipun persoalan kita sebesar apapun, kita pasti sanggup melaluinya. Kita sanggup untuk menyelesaikannya, dan kita tidak khawatir untuk jatuh, karena kita memiliki dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita semua. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki kebahagiaan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ini sangat menguatkan kita semua bahwa jika kita percaya kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mesti takut akan Tuhan, maka dipastikan kita akan berbahagia. Kemudian ayat yang kedua, anak cucunya akan diperkasa di bumi, angkatan yang benar akan diberkati. Ya, anak cucu kita akan perkasa. Ya, artinya anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Orang-orang yang akan kuat untuk menghadapi masa depan yang tentu pasti tidak mudah. Ya, inilah yang menjadi penghiburan, bahwa sesulit apapun keadaan kita saat ini ataupun masa depan kita, jika kita
menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tahan, yang sanggup untuk menghadapi setiap persoalan di masa depan. Dan selain itu, anak cucu kita juga menjadi orang-orang yang diberkati, saudara. Apapun ya, pekerjaan, status sosial, kalau Tuhan memberkati, maka dipastikan hidup kita akan di dalam sukacita dan bahagia. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kekayaan sebesar apapun, kalau Tuhan tidak memberkati, maka dia tidak bisa menikmati dan tidak bisa berbahagia dengan apa yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, yaitu harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ya, ini suatu yang luar biasa, saudara. Ya, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan memiliki harta dan kekayaan di dalam rumah kita. Dan kebajikan itu tetap untuk selamanya. Ya. Berbahaya bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta, tapi tidak memiliki kebajikan. Maka orang-orang yang demikian pasti tidak menjadi berkat bagi sesama. Kita diberkati dengan kekayaan, dengan harta benda, itu supaya kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan mesti menjadi berkat bagi mereka. Itu adalah suatu kebajikan yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, supaya ketika kita diberkati, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah sesungguhnya Tuhan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, kita mesti hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang menerangi kita, baik pikiran kita, hati kita, roh kita, supaya kita bisa membedakan. Kita hidup tidak lagi di dalam ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari terang, apalagi dia tidak hidup di dalam terang. Pasti dia akan mengalami ketakutan. Dia mengalami sesuatu yang tidak bisa leluasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, segala aktivitasnya.
Saudara, bisa kita bayangkan kalau kita di dalam rumah yang gelap, yang tidak ada terang sama sekali, maka suatu kali pasti kita akan mengalami ketakutan, dan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Demikian juga ketika kita hidup di dalam gelap, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal yang mulia. Kita tidak bisa berdampak bagi orang lain karena kita tidak dapat melihat sesuatu. Kita tidak bisa mengerti keadaan di dalam kegelapan, sehingga kita hanya berdiam diri dan cemas dan takut, saudara. Maka untuk itu, saudara, supaya kita hidup tidak di dalam ketakutan, yang utama adalah kita mesti takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan demikian kita selalu dituntun oleh Tuhan. Kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam menghadapi segala perkara apapun. Karena jelas firman Tuhan sangat luar biasa. Firman Tuhan sangat berkuasa di dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup saat ini juga, di dalam saat-saat yang akan datang. Maka saudara, kita tidak boleh hidup di dalam hutan. Kita hanya boleh takut akan Tuhan, sebab dipastikan orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami terang di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dengan demikian, dia bisa melihat, dia bisa memandang, dia bisa melihat apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku, marilah kita mulai dekat dengan Tuhan, dan dipastikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami terang firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang namanya ketakutan, tidak ada lagi namanya kecemasan untuk menghadapi hari-hari ini dan yang akan datang. Saudaraku, banyak contoh-contoh saleh-saleh Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan, walaupun dia menghadapi ancaman maut sekalipun, dia hidup tidak dalam ketakutan. Dia hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Seperti Daniel, ketika dia diangkat menjadi penguasa,
dia tidak sepenuhnya tunduk kepada Nebukadnezar, raja yang berkuasa saat itu. Ketika dia tidak mau menyembah patung emas yang dibuat Nebukadnezar, maka Nebukadnezar sangat marah dan menghukum di dalam perapian yang bernyala-nyala, yang sangat panas, dan itu akan membuat ancaman nyawa daripada Daniel. Tapi Daniel, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, maka dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, dia tidak mengalami maut, tetapi dia mengalami pertolongan karena tangan Tuhan yang perkasa, saudara. Inilah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sekalipun nyawa mengancam, sekalipun jabatan dicopot atau diberhentikan, tetapi Daniel tidak mengalami ketakutan. Nah, itu saudara ya, yang saya sampaikan ya, bahwa kita tidak boleh mengalami takut apapun di dunia ini, tetapi haruslah kita takut kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang melindungi kita dari segala apapun yang mengancam kita, segala apapun yang merampas kenyamanan-kenyamanan kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan membuat kita gentar, yang tidak bisa membuat kita takut oleh apapun juga yang saat ini ya, mengancam, yang membuat kita semua khawatir. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan Tuhan memberkati. We agree, amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children,
and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children.